Selamat sore, selamat datang di podcast Angkringan, angkat keuangan ringan dan santai oleh Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan. Jadi kita ini sebagai podcast yang akan mengangkat soal topik-topik keuangan. Kita akan banyak ngobrolin segala hal mulai dari investasi, safety, security. Jadi semuanya akan kita angkat dan kita akan mengambil topik yang keren-keren yang tentunya akan berfungsi buat teman-teman, dan juga pastinya kita akan mengundang narasumber-narasumber berkaitan yang bisa membantu teman-teman. Nah, untuk kali ini kita punya narasumber yang sangat spesial ya. Kita punya Pak Eko Yunianto dari Kepala OJK ada DIY ya Pak ya. Tapi topik yang kali ini kayaknya lagi banyak dibicarain nih Pak, yaitu soal pinjol nih Pak. Nah, kalau dari Pak Eko nih Pak, mungkin kita harus start dari awal banget nih Pak. Sebenarnya pinjol itu apa sih Pak? Monggo Pak, mungkin Pak bisa dibantu. Matur nuwun Mas Bayu. Jadi Istilah pinjol ini kan sudah beberapa waktu yang lalu ya, dan sekarang semakin marak diberitakan. Jadi pinjaman online sebetulnya ya. Tapi pinjaman online itu sebetulnya merupakan fasilitas dari layanan jasa keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara yang mudah dan cepat. Sehingga apa? Dengan mengajukan melalui pinjol itu ya masyarakat bisa dengan segera mendapatkan pinjamannya tanpa harus datang ke perbankannya atau ke kantornya seperti itu. Karena ini dilakukan secara elektronik seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud berarti ada perbedaan ya Pak ya, antara pinjol mungkin sama yang ilegal mungkin, karena kan sekarang kan orang ada yang ketika dengar pinjol tuh udah merasa negatif duluan gitu ya Pak ya. Nah itu mungkin ada perbedaannya di bagian mana sih Pak? Ya sebetulnya kalau dari sisi perbedaan antara pinjol yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan pinjol yang ilegal tentunya banyak. Yang pertama adalah kalau yang pinjol yang berizin ini tentunya ya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang berikutnya perbedaannya kalau untuk yang pinjol ini sekarang pinjol tapi ini sebenarnya pindar ya namanya kan, lebih ganti menjadi pinjaman daring. Sekarang ganti nama ya Pak ya. Menjadi supaya mindset masyarakat kita dengan pinjol ini kan sudah negatif ya mindsetnya. Dan yang perbedaan yang berikutnya adalah kalau yang pinjaman daring yang berizin dari OJK itu hanya boleh mengakses tuh 3 hal saja, yaitu kamera, mikrofon, dan location. Lebih populernya kalau gampang diingat adalah camilan, kamera, mikrofon, location. Itu yang hanya boleh diakses oleh pinjaman daring yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang berikutnya perbedaannya kalau yang pinjaman daring yang berizin tentunya ada layanan pengaduan. Bagi masyarakat yang menggunakan pinjaman daring yang berizin dari kami, tentunya kami juga ada memfasilitasi kalau ada pengaduan terkait dengan pinjamannya itu. Tapi kalau yang pinjol ilegal, kalau yang ilegal kita anggapnya pinjol ya. Itu kita tidak ada fasilitas itu. Dan kalau yang pinjol ilegal itu adalah bisa mengakses seluruh phonebook kita. Sampai galeri-galeri juga. Nah, sampai galeri-galerinya, sampai dengan kontak kita yang ada di handphone itu bisa diakses oleh mereka. Seperti itu. Oke, berarti ini saya tertarik nih Pak bahas soal pindar tadi ya Pak ya. Pinjaman daring gitu ya Pak ya. Ini pergantian nama ini berarti meliputi juga ada perubahan kebijakan juga kah Pak? Ya sebetulnya kalau dari kebijakan kami kan juga sudah mengatur terkait dengan pinjaman daring ini. Karena kan kita berkepentingan jangan sampai masyarakat ini pada saat menggunakan produk dan layanan jasa keuangan ini tidak memahami manfaat dan risikonya. Nah kan gitu, sehingga dari sisi kami yang pertama merubah istilah atau penamaan pinjol ini. Kelihatannya kan sekarang sudah banyak kayak momok ya bagi masyarakat kita ya. Padahal kan sebetulnya kita kembali lagi kan ada pinjol yang legal, ada pinjol yang ilegal. Tapi karena sudah mindsetnya sudah negatif ya, paling tidak sekarang dengan penamaan pindar pinjaman daring ini masyarakat lebih paling nggak lebih bisa membedakan
mana pinjaman daring. Kalau pinjaman daring berarti yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, tapi yang pinjol berarti pinjaman online yang dianggapnya itu adalah yang ilegal seperti ini. Nah, terkait dengan aturan itu sebenarnya dari kami kan sudah mengeluarkan juga POJK nomor 10 tahun 2022 terkait dengan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Jadi memang di sana diatur terkait dengan pinjaman daring tadi, termasuk juga diatur mengenai suku bunganya, Mas. Jadi suku bunganya di POJK ini diatur. Karena kan kalau kita lihat sekarang ini kan pinjaman yang daring atau pinjaman online lah gitu ya. Ini kan suku bunganya kan sangat tinggi. Dan kalau yang ilegal itu malah kadang tanpa ada batasannya seperti itu, termasuk biaya administrasinya pasti sangat besar. Dan juga tata cara penagihannya itu juga sudah diatur terkait dengan tidak boleh dilakukan penagihan dengan cara intimidasi, penagihan dengan cara menjelek-jelekan gitu ya, dengan ancaman dan sebagainya, itu tidak boleh. Karena kami di POJK itu juga mensyaratkan untuk penagihan itu yang nagih itu harus punya sertifikat, bersertifikasi. Dan juga penagihannya kalau yang termasuk yang pinjaman daring ya, karena kan kita juga mengatur penagihan kepada seluruh sektor jasa keuangan. Hanya boleh dilakukan pada jam kerja jam 8 sampai jam 8 malam. Waktu hari kerjanya juga kita atur seperti itu. Jadi memang banyak aturan, banyak regulasi yang terkait dengan tadi pinjaman daring tadi seperti itu. Berarti bahkan ada waktunya juga ya Pak, ada jam kerjanya juga ya, untuk penagihannya. Jadi kami mengatur terkait dengan seluruh sektor jasa keuangan termasuk juga pinjaman daring ini. Oh, berarti kita bisa juga nyebut nih Pak, berarti Pindar ini adalah new brandingnya ya Pak ya, branding terbarunya untuk bisa ya mungkin membedakan segmentasinya ya Pak ya, untuk karena mau nggak mau pinjol ini kan sudah dikenal negatif, jadi kita bisa bedain beralih ke Pindar gitu ya Pak ya. Yang bisa walaupun sebetulnya kalau kita lihat pinjaman dulu ya, pinjaman online itu ya Mas ya, yang sekarang menjadi Pindar itu bagi masyarakat yang menggunakan itu juga sangat banyak. Ini yang kita bicara yang legal ya, yang legal berarti yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Karena pinjaman daring yang berizin dari kami kan ada 97 perusahaan, dan itu yang menggunakan sudah puluhan juta masyarakat. Dengan pinjaman itu sudah kalau nggak salah mencapai di atas 50 triliun. Artinya kan memang banyak masyarakat yang menggunakan itu. Sehingga apa? Sehingga masyarakat banyak terbantu karena ya tadi kemudahan dan kecepatan tadi. Tapi tentunya dari sisi kami kan selalu mengingatkan, kalaupun masyarakat menggunakan pinjaman daring ini, pahami resikonya, pahami manfaatnya. Karena dari sisi tingkat bunga pasti lebih mahal dibandingkan dengan pinjaman kalau kita datang ke perbankan misalnya. Itu. Berarti kita ini dong Pak, butuh nih Pak tips-tips nih Pak. Tapi biasanya sebelum sampai tips nih, kesalahan-kesalahan umum para peminjam atau calon peminjam tuh biasanya apa aja ya Pak ya? Ya biasanya yang kita jumpai ini kan berdasarkan pengaduan ya, pengaduan yang datang ke kami itu kesalahannya biasanya mereka tidak mengecek ke absahan, legalitas dari perusahaan yang menawarkan tadi pinjaman tadi. Karena kan sebetulnya sangat mudah untuk mengecek bahwa pinjaman daring, kita bicara yang daring ya, pinjaman pinjol, pinjaman online itu berizin dari otoritas kan tinggal menghubungi call center kami 157 atau juga melalui WA 081 157 157 157. Sangat mudah, tinggal WA atau call center, telepon, tanyakan bahwa apakah perusahaan ini misalkan berizin dari otoritas, pasti nanti akan ada yang menjawab seperti itu. Oh, enggak. Karena kan ada mudah kan sebetulnya. Ya karena di beberapa kasus kan ada juga yang palsu, yang ilegal, itu mengatasnamakan berizin OJK, ternyata itu hanya logo aja gitu ya Pak. Karena kan sekarang orang begitu mudah Mas untuk misalnya dia hanya mencuplik ya logo OJK seolah-olah dia diawasi dan berizin dari otoritas, kan begitu mudah. Kadang namanya aja misalnya ya hanya beda spasi atau beda sedikit aja itu udah pasti berbeda gitu loh. Nah ini kadang masyarakat kita memang ya kadang kurang aware terkait dengan itu. Karena apa? Mereka butuhnya kan segera cepat dapat pinjaman seperti itu tanpa harus mengecek terlebih dahulu. Ini kesalahan yang memang mesti selalu harus kita ingatkan ke masyarakat seperti itu. Oke Pak.
Terus juga sebenarnya Pak, untuk peminjam itu haknya tuh apa aja toh Pak sebenarnya? Ya sebetulnya hak dari peminjam itu yang pertama ya pasti mendapat pinjamannya, setelah disetujui kan gitu ya, setelah disetujui oleh pemberi pinjaman tadi. Nah, hak yang berikutnya adalah bahwa masyarakat itu hanya boleh diakses yang 3 hal tadi aja, kamera, mikrofon, location aja. Tidak boleh mengakses kok alamat galeri atau mungkin kontaknya, itu nggak boleh. Terus hak yang berikutnya, kalau memang dia ternyata dari pinjaman daring yang berizin dari kami, ini dia juga mendapat fasilitas untuk bisa mengadu kepada kami. Itu kan hak mereka. Kalau seandainya mungkin dari sisi ini kita bicara yang legal ya, yang legal. berizin dari otoritas. Katakanlah ada juga penagihan yang mungkin kurang sesuai, mungkin ada semacam kayak ancaman, nah itu bisa juga mengadukan kepada kami. Kan ada pengaduan unit yang menangani pengaduan itu. Jadi sebenarnya untuk memastikan daripada kita ragu ini aplikasinya, terus kita mencari tahu sendiri, padahal ada cara lebih mudah yaitu langsung tanya aja ya Pak ya, langsung call center kami. Iya seperti itu. Karena kalau misalkan yang dia menggunakan pinjaman daring yang berizin, itu kan mereka juga dapat fasilitas tadi, pengaduan juga. Kalau seandainya dia dari sisi hak-haknya konsumen itu mungkin belum dapat atau mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dia seperti itu, bisa juga dilakukan pengaduan kepada. Nah, Pak Eko, misal nih Pak, kalau misalnya kita ngomongin yang ilegal nih Pak, sebenarnya rata-rata atau mungkin yang paling umum digunakan sama mereka untuk menjebak calon konsumennya tuh gimana sih Pak? Ya kadang kalau kita lihat mereka itu kan cara penawarannya kan langsung mengirim ya, japri ya, jaringan pribadi ya namanya kalau itu. Artinya mengirim ke kita dalam bentuk kayak mungkin spam seperti itu, dan kita suruh mengklik alamat yang dikirimkan kepada kita. Nah itu kadang masyarakat kita ya langsung begitu, ini dapat fasilitas pinjaman langsung diklik aja seperti itu. Nah ini kan tentunya harus berhati-hati juga masyarakat kita, jangan asal mengklik gitu ya, karena ya ada risiko di sana. Karena kalau kita lihat ke belakang ini kan mungkin Mas Bayu juga ingat ya dulu yang ada yang ngirim ke kita .apk undangan gitu ya. Terus ada misalkan dari pajak yang mengaku dari pajak tapi .apk, kita buka link itu ternyata juga penipuan. Nah ini kan hal-hal seperti itu termasuk juga di pinjaman daring ini kan juga marak ya. Dia kalau misalkan yang pinjaman ilegal ya pasti pinjaman online yang ilegal itu pasti menawarkannya secara pribadi seperti itu. Ya. Kadang mungkin menggunakan lebih ke memanfaatkan ketakutan masyarakat ya Pak. Jadi mungkin harus lebih tenang mungkin ya Pak untuk menghadapi hal-hal semacam ini. Ya paling tidak kalaupun ingin memastikan ya tadi kan menghubungi call center, atau juga mungkin bisa juga tanya-tanya ke teman-temannya yang mungkin lebih tahu seperti itu ya. Jadi jangan sampai jangan mengklik tadi loh Mas. Memang sebenarnya paling mudah itu sebenarnya ada solusi yaitu langsung bertanya ke OJK ya Pak. Sedangkan sudah ada call center, udah ada pusat layanan pengaduan. Betul. Jadi sebenarnya daripada repot-repot mencari tahu, kita bisa langsung tanya sebenarnya Pak ya. Apalagi kan mungkin kalau misalkan tanya ke temannya, ke saudaranya mungkin malu gitu kan. Nah ya bisa langsung call center kami aja. Jadi Pak. Jadi sebenarnya kan kita juga tahu nih Pak ada beberapa aplikasi untuk dapat pinjaman. Dan itu kan kita bisa tahu juga ada beberapa yang udah ketahuan nih Pak bahwa ini ada aplikasi yang berbahaya gitu. Nah ini kita bisa nggak sih Pak nge-track jejak rekamnya gitu, jejak rekam dari aplikasi-aplikasi ini gitu. Jejak rekam ya. Mungkin agar ada list gitu Pak yang misalnya yang ini memang sudah pasti berbahaya, yang ini pasti ilegal gitu. Ya sebetulnya tadi kalau dari sisi kami itu kami melalui Satgas Pasti itu sudah banyak melakukan pemblokiran, penutupan terkait dengan entitas maupun pinjol yang ilegal tadi. Itu kalau data kami kalau nggak salah di atas 9.000 ya Mbak ya. 9.000 di atas 9.000 investasi yang ilegal maupun yang pinjaman online yang ilegal yang sudah dilakukan penutupan, pemblokiran melalui Satgas Pasti namanya Mas. Jadi Satgas Pasti itu adalah satuan tugas pencegahan atau penanganan terhadap aktivitas keuangan yang ilegal, yang tidak legal berarti kan. Itu dilakukan penanganan oleh Satgas Pasti namanya. Satgas Pasti ini ada
OJK, ada BI, ini terdiri dari 16 kementerian dan lembaga. Termasuk di sana ada PPATK, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi memang banyak yang tergabung di dalam satgas seperti itu. Nah, tapi di beberapa kasus nih Pak, memang kan ada juga karena kemudahan itu tadi ya Pak ya. Kadang yang ilegal itu menawarkan jauh lebih banyak simplisitasnya gitu ya Pak ya. Dan mereka menawarkan apapun dengan promosi mereka dan tentu saja menjebak, dan ada orang-orang yang memang sebenarnya sudah sadar ini lebih berisiko, jauh berisiko, dan tetap saja diterabas karena kemudahan-kemudahan dan tawaran dari pinjaman ilegal tersebut gitu misal Pak. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya Pak, kita kan kadang mereka kan belum tahu karena mereka belum menghadapi nih keadaan sesungguhnya setelah merasakan pinjaman ilegal tersebut. Sebenarnya kalau menurut data nih Pak, dampak selain di bagian keuangan, ada dampak apa saja sih Pak biasanya yang dilakuin yang dapat di pengaduan Pak? Ya, dampaknya tentunya kalau nasabah tadi atau masyarakat tadi menggunakan yang pinjol yang legal berizin, tentunya dampaknya kalau dia tidak membayar tentunya akan masuk ke dalam track record namanya data slik kami. Itu kalau yang berizin. Kalau mereka menggunakan pinjol yang ilegal, tentunya dampak jangka panjangnya ya karena mungkin nasabah tadi atau masyarakat tadi dilakukan penagihan dengan cara intimidasi, ancaman dan lain sebagainya, sehingga secara moral, secara beban dia mungkin dipermalukan, ya kan, psikis malu, terus secara fisiologisnya kena gitu ya, akhirnya terus mungkin jadi down dan juga bisa berujung pada yang ya sampai ada yang bunuh diri seperti itu. Nah, ini dampak jangka panjang kalau seandainya menggunakan pinjol yang ilegal. Karena tadi dengan cara penagihan yang intimidasi dan ancaman-ancaman seperti itu. Karena memang penagihnya sangat tidak manusiawi ya. Kadang kita misalkan ada di phonebook teman kita kan kadang di ini juga, maksudnya kan di terornya ke teman-teman kita juga gitu loh. Artinya kan tadi orang yang menggunakan pinjol ilegal tadi kan dipermalukan gitu kan. Sampai ke instansi tempat kerjanya, ada juga yang sampai seperti itu. Jadi sebenarnya memang mungkin yang ilegal ini memang menggunakan segala cara ya Pak ya untuk meneror gitu ya Pak ya. Jadi mungkin itu memang yang paling banyak diaduan Pak, atau mungkin ada yang lain juga Pak, misal selain itu. Ya, artinya kalau yang mengadu ke kami kan sebetulnya antara yang pinjol atau pinjaman daring yang berizin juga ada, yang pinjaman online ilegal juga ada. Kalau yang tadi pinjol ilegal kan sebenarnya tidak ada fasilitas pengaduan yang bisa dilakukan oleh mereka gitu kan, karena ilegal. Makanya ya kita sarankan kalau yang ilegal ya pasti mengadu atau melaporkan kepada aparat penegak hukum. Nanti bisa diproses gitu kan untuk katakanlah yang melakukan teror, melakukan ancaman ya bisa ditindaklanjuti sebagai pasal ancaman kan seperti itu. Tapi kalau yang legal tadi yang berizin berarti pinjaman daring ya berarti bisa mengadukan kepada kami. Dan itu yang memang yang pengaduan masyarakat yang datang ke OJK, baik yang datang secara langsung maupun kami kan punya fasilitas namanya aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi masyarakat itu bisa melakukan pengaduan terhadap industri jasa keuangan yang diawasi oleh kami melalui APPK tadi, aplikasi portal tadi. Itu kan juga sangat mudah Mas untuk bisa melakukan pengaduan di situ, karena dia hanya buka website, buka Sikapi Uangmu ya, kalau salah Sikapi Uangmu.ojk.go.id, buka di sana ada form pengaduan, isi pengaduannya seperti apa, itu nanti harus ditindaklanjuti oleh industri jasa keuangan yang diadukan tadi. Karena kan secara aturan kami sudah mengatur jangka waktu sekian hari kerja setelah pengaduan itu masuk itu harus ditindaklanjuti, termasuk juga nanti tembusannya kan kepada kami, sehingga kami OJK juga bisa memonitor progres dari pengaduan yang diadukan oleh masyarakat tadi. Nah, kalau ini dari saya sendiri sebenarnya ingin tahu sih Pak, kalau misalnya rentang umur Pak, karena kan sekarang kan mungkin di rentang generasi yang beragam ini dan bercampur ya Pak ya, budayanya dari modernitas sampai yang agak lama, itu kan sekarang semuanya sudah mengetahui
apa itu pinjaman online, dan mungkin sudah ada yang mengetahui dampaknya, sudah ada yang pernah terkena, ada yang mengikuti dan aman-aman saja. Tapi sebenarnya pasar terbanyaknya itu dari golongan mana sih, Pak? Ya, yang jelas pasarnya ya yang usia produktif. Oh, justru usia produktif, Pak? Iya, usia produktif. Karena kalau dari hasil survei atau apa ya waktu itu ya dilakukan itu kan 40% itu yang dari guru, kalangan guru yang kena pinjol ilegal. Terus yang usia produktif tadi ya antara 17 sampai 30-an tahun itu ya lumayan mendominasi. Karena itu yang agak melek terkait dengan teknologi digital ya, Pak, ya kan. Kalau kayak saya ini kan juga kurang mengikuti ya terkait dengan perkembangan teknologi. Ya anak-anak ini lah mulai dari mahasiswa sampai dengan yang baru-baru kerja seperti itu. Karena kan penawaran-penawaran pinjaman online, pinjaman daring ini kan sangat masif ya. Iya, pada masyarakat kita. Dan ya kembali lagi kadang masyarakat kita banyak yang karena pengen gaya atau pengen bisa diterima oleh masyarakat lingkungannya, sehingga kadang tidak melihat dari sisi kemampuan dia. Iya. Ya kan? Gengsi ya biasanya. Sebetulnya tidak butuh barang itu, tapi karena ada penawaran tadi, ada pinjol, ya sudah kita kan pinjam dulu lah, nanti bayarnya belakangan. Padahal itu kan sangat beresiko ya seperti itu. Iya. Balik lagi karena kemudahan ya, Pak ya sebenarnya. Betul, karena kemudahan. Bisa kemudahan dan kecepatan. Kemudahan dan kecepatan. Iya. Berarti ini semacam pisau dua sisi juga ya, Pak ya, masalah ya, kemudahan. Sebetulnya itu kan suatu keniscayaan ya Mas ya, dengan era perkembangan digitalisasi saat ini. Fasilitas yang seperti ini memang ya sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, apalagi kemarin dengan adanya pandemi kemarin kan kita tidak boleh kemana-mana ya. Artinya masyarakat kita yang butuh duit dan untuk belanja pun kan juga bisa dengan cukup dari rumah, sepanjang ada internet ya dia bisa melakukan pinjaman ya seperti itu. Kalau di Jogja masih aman nggak, Pak, untuk bisa dikontrol gitu, Pak? Ya artinya kalau yang mengadu kepada kami tetap ada yang baik pinjaman online, yang pinjaman daring ya, yang berizin maupun yang pinjaman online yang ilegal itu ada juga yang mengadukan kepada kami. Tapi artinya tidak sampai laporan terkait dengan intimidasi, ancaman itu artinya sampai dengan saat ini belum ada. Ya mudah-mudahan nggak ada. Nah, kalau ini terakhir sih, Pak, kalau ini justru ke internalnya sih, Pak, ke internalnya timnya Pak Eko sih sebenarnya. Pusing nggak, Pak, ngurusin berbagai macam pinjaman online yang ilegal itu, dan sampai akhirnya kita harus sampai nge-split pemisahan dari pinjol menjadi harus bisa jadi pindar gitu, Pak. Ya artinya kalau dibikin tidak pusing ya bisa aja kan. Artinya kan ya permasalahan itu kan pasti selalu ada. Ya kan. Gimana cara kita menyikapinya ya kan. Kalau itu dipikirkan benar ya memang jadi tambah bisa stres juga gitu kan menghadapi pengaduan-pengaduan seperti itu. Tapi kan bagaimanapun kita harus tekankan ke teman-teman ini ya, tolong kalaupun ada pengaduan ya tolong difasilitasi, disikapi dengan baik seperti itu. Karena kalau yang namanya masyarakat datang mengadu kepada kami itu kan pasti udah banyak unek-unek yang pengen dilampiaskan seperti itu ya. Padahal kembali lagi kadang masyarakat kita sendiri yang kurang aware terkait dengan katakanlah tadi ya perlindungan data pribadi dia seperti itu, atau mungkin karena ketidaktahuan dia kan seperti itu ya. Bagaimanapun kita ya OJK sebagai wujud hadir di masyarakat ya itu tadi untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat kita. Ya mungkin itu dulu, Pak, untuk konten podcast kali ini, karena mungkin kalau kita ngomongin banyak topik akan sangat banyak ya, Pak ya. Kita bisa ngomongin segala macam hal tentang keuangan, terutama anak muda sekarang lagi sangat butuh banget. Cuman untuk konten kali ini mungkin kita akan ngomongin soal perubahan dari pinjol menuju pindar, yaitu pinjaman daring yang berbeda. Karena kalau pinjaman daring itu sudah pasti ini aman dan diawasi langsung oleh OJK. Dan ini hal yang menarik sebenarnya, teman-teman itu mungkin nggak perlu takut, karena jika teman-teman ingin tahu aplikasi yang berbahaya atau enggak, teman-teman ternyata bisa langsung tanya ke call center OJK di 157 Pak ya, di 157 atau WA 081 157 157 157. Oke, atau di WhatsApp call center OJK yaitu di
081 081 157 157 157 157 157. 157. Ya. Jadi begitu, jika teman-teman mau tanya lebih lanjut mengenai pinjaman, mungkin bisa ke call center biar mungkin mereka habis ini pusing karena banyak pertanyaan di habis ini. Ya begitu dari kami dari podcast Angkringan, angkat keuangan ringan dan santai dari Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan. Terima kasih dan sampai jumpa.